Baik ya semuanya, sekarang kita akan belajar tentang dimensi 3. Ini adalah bab pertama untuk matematika wajib. Jadi di bab ini itu tidak banyak rumus, cuman sangat banyak logika. Ya, sangat banyak logika. Jadi rumusnya nggak banyak. Bahkan rumusnya itu udah kalian dapatkan dari bangku SD. Gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama kita mulai aja menu kita pada sore hari ini. Jadi jarak pada dimensi 3 itu ada beberapa macam ya. Jadi kita bahas yang umum saja, yang sering keluar ya, yang jarang keluar kita nggak bahas kecuali memang peruntukannya untuk lomba atau olimpiade seperti itu. Jadi yang pertama kita pelajari adalah jarak titik ke titik ya. Jarak titik ke titik itu adalah panjang garis yang menghubungkan dua buah titik ya. Jadi misalnya kita punya titik A sama titik B, maka jaraknya ini tinggal tarik garis ya, panjangnya garis ini adalah jaraknya ya, di dalam hal ini adalah D, ini adalah jaraknya. Nah, dalam mencari jarak ini hal-hal yang kita butuhkan atau rumus-rumus yang kita butuhkan yang pertama adalah Pitagoras ya. Pertama adalah Pitagoras. Ini tentunya sudah kalian dapatkan dari SD ya. Jadi menurut Om Pitagoras, sisi miring itu atau AB atau C ya, C ini C kuadrat ini adalah sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kita nggak perlu banyak bahas untuk ini karena kalian harusnya sudah paham tentang Pitagoras. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang nggak paham bisa kalian interupsi untuk bertanya ya. Dipersilahkan. Lalu bumbu kedua yang kita butuhkan itu adalah trigonometri sederhana ya. Tentunya ini di kelas 10 kalian sudah tahu ya. Sin itu depan bagi miring, cos itu samping bagi miring, tan itu depan bagi samping atau disingkat sin demi, cos sami, dan tan desa. Ya, ini harusnya kalian sudah paham dari kelas 10. Nah, lalu kalian juga harus ingat nilai-nilai sudut istimewa ya. Walaupun di sini 37/53 sebenarnya bukan sudut istimewa ya, cuma tak buat aja karena sering keluar gitu ya. Jadi sin 30,5, sin 45,5 akar 2, sin 60,5 akar 3 dan lain-lain. Ini pun juga sudah kalian dapatkan di kelas 10. Kemudian ada juga aturan cos ya. Ini juga kita butuhkan nanti. Aturan cos itu bunyinya tidak lain adalah sisi yang di depan suatu sudut gitu ya. Misalnya kita pakai sudutnya adalah si gamma ini misalnya, atau mungkin ini aja ya. Kita mau mencari sudut sisi yang A ini, sisi yang A ini ya. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B dikali C cos alfa. Ya, jadi pola rumusnya diingat ya. Jangan dihafalin semua tapi pola rumusnya diingat. Ya, pola rumusnya diingat. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Kita mulai dari yang mudah dulu ya. Nah, contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Jika rusuk kubus 6 cm, tentukan jarak. Oke, jadi namanya kubus ABCDEFGH ya. Nama kubusnya adalah ABCDEFGH. Jadi kalau dibuat ABCDEFGH. Nah, pertama kita harus belajar nomenklatur atau tata nama dari sebuah bangun ruang. Jadi umumnya kita mulai dari bawah ya. Jadi dengan arah perputaran yang harus sama nanti atas dan bawah. Jadi kalau kita mulai dari bawah ya, perhatikan A, B, C, D. Jadi harus muter dia. Tidak boleh kalian buat zigzag. Seperti ini misalnya A, B, ini C-nya di sini, D-nya di sini. Itu nggak boleh. Ya, ini zigzag namanya. Ya, nggak boleh. Jadi harus berputar ya. Kalian mau buat B-nya di sini boleh. A, B, C, sini D. Boleh kan putarannya begitu. Ya, boleh. Tapi ingat putaran atas dan bawah itu harus sama. Kalau ini kan muternya seperti ini ya. Maka ini pun harus seperti ini mutarnya. E, F, G, H. Ya, nggak boleh berbeda. Paham ya? Jadi seperti itu. Atau kalian mau buat A, B, C, D dari depan boleh. A, B, C, D gitu boleh. Berarti belakangnya E, F, G, H. Itu juga boleh. Tapi yang umum penamaannya seperti yang digambar ini. Tapi terkadang dalam suatu soal kita mengubah urutannya untuk mendapatkan view of angle yang berbeda ya. Sudut pandang yang berbeda. Karena biasa kalau pakai yang seperti ini kok susah yang lihat gambarnya ya. Gitu ya. Kita pakai penamaan yang berbeda. Nah, sekarang kita jawab ya. Jika rusuk kubus 6 cm, tentukan jarak
Yang A titik A ke titik H. Jadi kalian tinggal hubungkan saja titik A dan titik H ya. Jadi kalau kita hubungkan A dan H itu ini dia garisnya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah diagonal apa? Diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Diagonal sisi untuk kubus itu rumusnya adalah rusuk akar 2 ya. Jadi rusuk akar 2. Berarti jadi jawabannya adalah 6 akar 2. Oke? Jadi rusuk akar 2 untuk diagonal sisi. Nah, sekarang B ke H, yang B ya, titik B ke titik H. B ke H, tinggal tarik garis aja dari B ke H. Nah, ini lupa. Ya, jadi B ke H ini dia. Nah, ini adalah diagonal apa? Diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Diagonal ruang itu untuk kubus ya, untuk kubus itu adalah R akar 3 ya, sehingga jawabannya adalah 6 akar 3. Ya, kalau kalian mau pakai manual boleh, silahkan gunakan Pitagoras ya. Kalian Pitagorasin aja, misal nyari AH kita Pitagorasin, ini 6, ini juga 6. Jadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat terus diakarin. Nanti dapatnya juga 6 akar 2. Oke, untuk poin A sama poin B dulu ada pertanyaan, tak tunggu 1 menit. Jangan malu ya, kita nggak kelihatan juga kan. Ngapain malu? Kita juga nggak kenal kan. Oke, ada pertanyaan dulu. Tak tunggu. Ini masih gampang ya. Oke, paham. Yang lain bagaimana? Mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak, tak terusin nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut ya. Kemudian yang C, titik G ke pertengahan rusuk AE. Ya, titik G ya ke pertengahan rusuk AE. Jadi kita buat dulu titik G-nya. Titik pertengahan rusuk AE-nya kita buat dulu ya. Jadi ini AE, rusuk AE ya. Kita buat tengah-tengahnya misal di sini. Kita buat di sini misalnya titik apa kayak terserah kalian ya, cuma nama doang. Kita misalkan di sini P misalnya. Ya. Kemudian kita tinggal tarik garis dari G ke P itu. Ya. Kita tarik garis, maka garisnya ini dia. Nah, jadi yang kita cari itu adalah si panjang GP ini. Nah, kemudian yang penting dalam bab ini, kalian harus punya feeling, ya, feeling atau insting ya, insting aja deh, bukan feeling, insting sudut apa? Siku-siku. Kenapa kita harus punya insting sudut siku-siku? Karena kita mau membawa ini ke teorema Pitagoras, ya. Maka kita harus mempunyai insting di mana ada sudut siku-siku. Dalam hal ini kita menggunakan bantuan garis GE. Ya, kita gunakan bantuan garis GE. Kenapa kita pakai bantuan garis GE? Supaya kita dapatkan sudut siku-siku di sini. Gitu ya. Sehingga dari segitiga GEP kita bisa terapkan teorema Pitagoras ya. Kita bisa terapkan lagi di teorema Pitagoras. Oke, kita mulai ya. Kita teruskan dulu angka-angkanya. Jadi GE itu adalah diagonal sisi yang nilainya adalah 6 akar 2. Ya, karena rusuknya 6. Kemudian PE karena P ini tengah-tengahnya AE, ya, maka PE itu setengahnya AE. Berarti 3 kan? Ini 3 di sini. Jelas ya? Sehingga dari sini kita bisa nyatakan bahwa GP itu sama dengan akar dari ya GP sisi miring ya, berarti ditambah nanti ya 6 akar 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ya, mohon maaf kalau tulisannya agak jelek, udah lama nggak nulis di PC ya. Jadi ini akar 6 akar 2 dikuadratkan berarti 36 dikali 2 72 ditambah 3 kuadrat 9. 72 ditambah 9 itu adalah 81, sehingga jawabannya adalah 9 cm. Oke. Ya, jadi jawaban untuk poin C adalah 9 cm. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Jadi boleh juga kalau misalnya kalian mau pakai bantuan garis misalnya ya. Boleh nggak sih kita pakai bantuan garis ini ke sini? Boleh, boleh aja, toh sama aja kan. Ya, jadi banyak cara menyelesaikan soal di bab dimensi 3. Tergantung persepsi kalian mau menggunakan yang mana. Asal benar ya konsepnya. Kalau konsepnya salah, ya salah gitu. Oke ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang D.
titik H ke perpotongan garis AC dan BD. Titik H ke perpotongan garis AC dan BD. Berarti kita perlu dulu membuat perpotongan antara AC sama BD ya, AC sama BD. Berarti kita buat dulu si AC-nya. Ini AC, seret ya, ini AC, ini BD, seret. Nah, ya, sehingga mereka berpotongan di sini. Katakanlah ini poin apa ya? Ya P lagi dah ya, poin P gitu misalnya. Lalu sekarang ya H ke P ini tanyakan gitu ya, H ke P. Tinggal kita tarik garis aja dari H ke P. Tarik garis ya, seret. Nah, jadi kita cari panjang garis HP gitu ya. Nah, ini kita lagi sekali gunakan insting di mana ada sudut siku-siku gitu ya. Dan sudah sangat terlihat jelas bahwa di D ini siku-siku. Oke? Di D itu siku-siku. Sehingga dari segitiga apa namanya nih? HDP kita bisa nyatakan HP sama dengan akar ya. Tak buat dulu ini ya. Apa namanya? Hurufnya ya. HD kuadrat ditambah dengan DP kuadrat ya, dimana si HD ini ya 6 cm. Nah si DP ini kan setengah DB ya, jadi DP itu sama dengan setengah DB, dimana DB itu adalah diagonal sisi, yaitu 6 akar 2, sehingga nanti dapatnya 3 akar 2. Oke, lanjut ke sini perhitungannya. HD kuadrat, HD-nya 6 ya, berarti 6 kuadrat ditambah DP kuadrat 3 akar 2 kuadrat. Ya, tinggal dihitung aja. 6 kuadrat itu 36 ditambah 3 akar 2 kuadrat, 9 kali 2 18 ya, sama dengan akar 14 1 4 54. Akar 54 ya, 54 itu 9 kali 6 ya. Berarti sama dengan 3 akar 6 cm. Oke, selesai. Gimana? Silahkan sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu ya. Silahkan kalau mau bertanya. Paham ya? Oke, yang lain kalau mau bertanya silahkan ya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Biar banyak dapat latihan soal. Nah, sekarang itu tadi ini baru soal pemanasan ya. Soal pemanasan. Sekarang kita ke soal yang akan kalian hadapi 10 bulan lagi ya, yaitu UTBK atau SBMPTN. Oke, jadi soal asli ya, bukan soal yang tak buat-buat, ini soal asli. Nah, sekarang kita lihat soal ini nomor 86 di modul ya, bagi nanti yang beli modulnya ya, itu di soal nomor 86. Jadi, diketahui kubus ABCDEFGH dengan P dan Q berturut-turut adalah titik tengah HG dan BC ya. Jika panjang rusuk kubus adalah 4 cm, maka jarak P ke Q adalah titik-titik cm gitu ya. Nah, ini bab dimensi 3 itu pasti keluar ya di UTBK. Jadi kemungkinan keluarnya 100%, tidak pernah absen. Oke? Pasti keluar. Kalau kayak persamaan kuadrat ya, itu masih 50-50, bisa keluar bisa enggak. Ya, jadi kalian harus tahu bab-bab apa aja yang pasti keluar di UTBK biar kalian tuh belajarnya efektif. Gitu ya. Jadi kayak ini misalnya itu selalu keluar. Cuman ya ada cumannya nih ya. Kalau kalian UTBK soal-soal dimensi 3 itu kalian skip dulu ya, karena banyak menghabiskan waktu ya. Kecuali soalnya gampang. Kalau soalnya susah itu biasanya lama, jadi mending kalian skip dulu, lihat soal yang lain dulu. Kalau ada sisa waktu baru kalian kerjakan yang dimensi 3 gitu ya. Nah, yang kedua susahnya adalah kalau dulu masih pakai format kertas ujiannya, itu udah ada gambarnya, kalian gampang banget tinggal dioret-oret lagi ya di kertasnya itu. Tapi sekarang kan kita pakai CPT ya, dengan komputer, itu jadinya kalian harus buat gambarnya lagi. Nah, itu juga makan waktu. Buat gambar aja itu udah ngilangin sekitar 15 detik waktu kalian untuk membuat gambar aja. Belum menghitungnya, belum yang lain-lain gitu ya. Jadi ini cukup menguras waktu. Jadi kerjakan belakangan gitu. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Tadi nanya apa? P ke Q. Oke. Ini udah ada gambarnya, baik banget yang buat soalnya sudah ada gambarnya. Jadi P ke Q ini ditanyakan. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat ya, kita lagi sekali tadi itu poinnya kita harus punya insting di mana ada sudut siku-siku yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita gunakan bantuan garis GQ
ya, GQ. Jadi kita tarik garisnya seret. Nah, GQ. Nah, dari garis GQ itu kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku ya, yaitu siku-sikunya di G. Ya kan? Ini rusuknya katanya 4. P-nya tengah-tengah kan? Nah, berarti ini 2, ini 2. Ini 2, ini 2, dan ini 4. Sehingga pertama kita cari dulu panjangnya si GQ. Ya, dari apa? Dari segitiga GCQ. Segitiga GCQ. Yang ini ya. Ini siku-siku di sini nih. Ya, siku-siku di situ. Maka si GQ itu adalah akar dari akar dari apa? Dari 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. 16 tambah 4 akar 20. 20 itu 4 kali 5 kan? Berarti 2 akar 5. Oke ya? Itu baru GQ loh. Kita nyari PQ. Nah, sekarang kita lompat ke segitiga PGQ. PGQ. Yang ini ya, PGQ. Yang ini ya. Nah, berarti PQ itu bisa kita nyatakan sebagai akar apa? Akar dari GQ kuadrat ditambah dengan PG kuadrat. GQ-nya udah dapat tadi tuh, 2 akar 5. Atau akar 20 dipakai juga nggak apa-apa ya. Akar 20 aja biar gampang deh. Ditambah dengan PG kuadrat. PG-nya 2 ya. Berarti ini 2 kuadrat gitu. Berarti ini akar berapa? 20 ditambah dengan 4. Akar 24 itu berapa? 4 dikali 6 ya. Berarti sama dengan 2 akar 6. Ya, sehingga jawabannya yang B gitu. Silahkan, ada yang mau bertanya dulu? Oke, silahkan. Ya. A ke diagonal titik BH. Oh, nanti, sabar, ada soal kayak gitu nanti. Ya, sabar. Kamu dari Bali ya? SMA? Wes, temannya banyak ya, teman-temanmu yang les ya. Banyak sekali. Oke, berikutnya. Masih fresh dari oven. Ya, soal tahun lalu yang banyak buat peserta menyerah menjawab soal ini ya. Ini tergolong soal yang cukup sulit. Cukup sulit ya. Wajar kalau banyak yang bisa jawab, yang nggak bisa jawab itu wajar. Jadi diketahui panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah 3. Jika P adalah titik tengah pada EC ya, dengan EP banding PC 1/5, maka jarak P ke H. Jarak P ke H ya. Ini jangankan siswa ya, beberapa guru pun menyerah jawab soal ini. Karena mereka kehabisan ide gitu. Ini nanya P ke H. Nah, sekarang kalian harus punya feeling sudut siku-siku ya. Apakah ini siku-siku? Belum tentu ya. Di sini belum tentu siku-siku. Kita butuh pembuktian ini siku-siku atau enggak. Oke ya. Nah, dalam hal ini supaya bermain aman, kita bermain aman aja, kita anggap ini enggak siku-siku. Kalau kalian ragu, jangan dulu anggap siku-siku. Ya, jangan dulu anggap siku-siku. Nah, kemudian mungkin kita butuh suatu segitiga lain untuk membantu kita. Di sini kita gunakan garis bantu yaitu HC, sehingga kita punya segitiga CEH. Segitiga CEH gitu ya. Sehingga kalau kita gambarkan segitiga CEH itu dia pasti, kalau ini pasti ya, pasti dia siku-siku di H. Ini no debat ya, ini no debat. Pasti siku-siku di H. Kalau ini harus diperdebatkan dulu nih, apakah ini siku-siku atau enggak, itu kita harus berdebat dulu. Karena belum tentu dong, kalau ini udah pasti. Ya. Nah, sehingga kita gambarkan dulu sekarang segitiga dari CHE. Kita gambar dulu ya. Ini gambar CHE. Oke. Nah, sekarang ini tunggu belum, lagi satu. Ada garis begini. Oke ya. Jadi sekarang ini si C-nya, ini H-nya, ini E-nya, ya, ini P-nya. Ini siku-siku di H. Oke, siku-siku di H.
Tadi apa tuh soalnya? Oh ya, rusuknya 3 cm ya. Rusuknya 3 cm berarti jelas, sangat jelas HE-nya 3 ya. CH itu diagonal sisi, berarti 3 akar 2 ya. CH itu 3 akar 2 diagonal sisi ya. Ini 3 akar 2, ini 3. Dan si CE diagonal ruang tuh 3 akar 3 ya. Sehingga CE ini nanti 3 akar 3. CE. Nah, lalu katanya EP berbanding PC 1 banding 5 ya. EP banding PC 1 banding 5. EP banding PC. Oke, berarti kalau mencari PE ya, di sini mencari PE itu sama dengan 1/6 dikali 3 akar 3. Kok 6 bawahnya? Karena yang diketahui itu adalah panjang totalnya ya. Panjang total EC 3 akar 3. Sehingga kita gunakan total perbandingan. 1 tambah 5 sama dengan 6 ya. Yang kita cari adalah EP-nya. Berarti EP-nya 1 ya. Ini EP ya, bukan PE ya, sama aja sebenarnya. EP aja dibuat ya, EP. Nah, jadinya nanti 1/6 dikalikan dengan 3 akar 3. Karena lagi sekali diketahui total panjang sisinya, si EC itu, maka 1/6. Nah, sehingga ini jadinya adalah 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Tinggal dicoret aja 1/2 akar 3. Lalu idenya sekarang bagaimana nih? Kita mau mencari panjang HP. Ya, ini belum tentu siku-siku. Jadi kita jangan membuat ini Pitagoras dulu ya. Jangan dulu. Gitu ya. Nah, idenya ini kita buat sudut theta di sini. Ya. Nah, lalu coba kita gunakan jangan di situ, salah. Sorry. Di sini aja. Nah, ini theta ya. Theta di situ. Nah, sekarang dari segitiga ya, dari segitiga CHE yang besar ya, CHE yang besar, kita bisa nyatakan cos theta itu ya, cos theta itu adalah, ingat ya, cos itu apa? Samping dibagi miring. Berarti sampingnya yang HE, miringnya yang CE gitu ya. Sehingga ini kita bisa buat HE per CE. Jelas ya? HE-nya berapa? 3 tuh. CE-nya berapa? 3 akar 3. Sehingga kalau kita mau rasionalkan, ya ini coret-coret 1 per akar 3, kalau dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Pelajaran kelas 10 sama 9 SMP. Ya, merasionalkan suatu bentuk akar. Oke, kita dapat cosnya. Pakai apa cosnya nih? Sabar ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga HPE. Yang kecil. HPE yang kecil ya. Nih, yang kecil nih, HPE. Kalau kita mau mencari panjang PH, ya, kita bisa menggunakan aturan cos, yaitu PH kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah EP kuadrat min 2 kali EH/EP cos theta. Oke? Sehingga nanti kita bisa nyatakan EH-nya berapa? 3 ya. 3 kuadrat ditambah EP-nya setengah akar 3. Setengah akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali setengah akar 3 cos theta-nya yang ini tadi, 1/3 akar 3. Oke, ini coret dulu sama ini, bisa. 2-nya kecoret juga. Nah, ya, udah ya, yang itu udah. 3 kuadrat ini 9, ditambah setengah akar 3 dikuadratkan, itu adalah 3/4. Dikurangi, ini akar 3 kali akar 3 ya, berarti 3. Oke, samakan penyebut, jadi per 4 semua ya, per 4 semua. 9 kali 4, 36, ini 3, 3 kali 4, 12. 36 tambah 3, 39, 39 dikurangi 12, berapa? 27. 27 per 4. Sehingga pH-nya adalah akar dari 27 per 4. Akar 27 itu kan berarti 9 kali 3 ya, berarti 3 akar 3. Akar dari 4, 2. 3/2 akar 3. Sehingga jawabannya yang C gitu. Oke, ini soal cukup sulit ya. Silahkan kalau mau bertanya dulu. Cukup sulit bagi siswa maksudnya ya, bagi siswa. Cukup sulit bagi siswa. Nah, karena memang idenya itu harus muncul. Oke, silakan kalau mau ada yang bertanya. Kita tunggu. Ya, silahkan.
Oke, persamaan luas. Nah, seperti kamu udah belajar dimensi 3. Persamaan luas, pertanyaannya adalah persamaan luas itu harus mengandung 2 alas sama 2 tinggi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ada alasnya ada 2, tingginya ada 2? Yang pertama kita punya HE sama CH, pasangan alas tinggi yang pertama, HE sama CH. Itu pasangan alas tinggi yang pertama. Yang satu yang mana? Apakah CE sama PH? No, karena ini tidak tegak lurus. Ya, sehingga ini nggak bisa diselesaikan dengan persamaan luas. Gitu ya. Coba aja, nggak akan dapat jawabannya. Dan itu banyak peserta yang caranya seperti itu nggak dapat. Ya, tahun kemarin. Bukan tahun kemarin, tahun ini ya, yang ujian kemarin maksudnya. Mereka menggunakan alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Nggak ada jawabannya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Coba aja ya, misalnya kita anggap ini siku-siku ya. Kita anggap ini siku-siku. Berarti kalau gitu, PH, kita gunakan Pitagoras ya. 3 kuadrat dikurangi setengah akar 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 9 dikurangi 3/4. Samakan penyebut, per 4, 9 kali 4, 36 dikurangi 3. Berarti sama dengan akar dari 33/4. Ya, atau setengah akar 33. Ada di opsi? Nggak ada. Berarti ini nggak siku-siku artinya. Seperti itu. Jadi ini kita hapus dulu. Set. Hapus dulu ya. Dah. Oke, kalau ada yang bertanya kita lanjut lagi ya. Sekarang poin berikutnya yang B adalah jarak titik ke garis. Tadi kita udah belajar jarak titik ke titik. Sekarang titik ke garis ya. Jadi jarak titik ke garis adalah suatu garis yang menghubungkan titik ke suatu garis di mana garis ini tegak lurus dengan garis yang dituju. Ya, jadi poin ini harus penting, harus paham dulu ya. Di mana garis ini tegak lurus dengan garis yang dituju. Jadi namanya jaraknya itu dia harus tegak lurus di sini nih. Nggak boleh kalian buat seperti ini. Nah, ini bukan jarak namanya karena dia nggak tegak lurus ini. Ya, dia harus tegak lurus. Paham ya? Jadi ini bukan merupakan jaraknya. Garis ini adalah jarak terdekat dari titik ke garis yang dituju. Oke. Pokoknya poinnya adalah seperti itu, harus tegak lurus ya. Lalu langkah-langkah menentukan jarak titik ke garis. Yang pertama, tarik garis bantu. Ya, tarik garis bantu. Ini ingat ya namanya garis bantu. Apa itu garis bantu? Garis bantu adalah garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Lagi sekali ya. Jadi garis bantu itu adalah garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Itu langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua, cek garis bantu tersebut. Jika ada salah satu garis bantu yang tegak lurus dengan garis yang dituju, maka garis itulah jaraknya. Jika tidak ada, lanjutkan ke langkah 3. Ya. Nah, oke, kita kasih contoh dulu nih. Misalnya, kita belum ke soal ya. Kita belum ngomongin soal yang ini. Tapi sekarang soal ini tak ganti. Tak ganti jadi begini. Tentukan jarak A ke GH. A ke GH. Ya, tentukan jarak A ke GH. Itu pertanyaannya, tapi gambarnya yang ini kita pakai. Rusuknya juga 6 kita pakai ya. Nah, A ke GH, jadi langkah pertama ingat tarik garis bantu. Apa itu garis bantu? Adalah garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Berarti kita punya garis AH sama garis AG sebagai garis bantu. Ya, AH sama AG sebagai garis bantu. Jadi garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Kita mau mencari GH. Ya, lagi sekali soalnya yang ini ya, bukan yang bawahnya ini. A ke GH. Kemudian cek langkah kedua, apakah di antara kedua garis bantu ini ada yang siku-siku dengan si garis ini, si garis yang dituju. Ternyata ada, yaitu ini, siku-siku dia. Maka jawabannya ini adalah panjang si AH, yaitu si diagonal sisi ini, jaraknya. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Gitu. Kebanyakan orang itu pasti nariknya ke tengah-tengah. Nah, ini pemikiran yang salah ya. Jarak titik ke garis belum tentu jatuh di tengah-tengah garis yang dituju. Lagi sekali ya, jarak titik ke garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah garis yang dituju. Jangan salah kaprah. Ya, seperti ini kita nggak perlu teori apa-apa nih. Langsung dapat jaraknya yaitu si AH. Inilah jaraknya. Jadi ini yang warna merah ini salah ya. Jadi dia tidak jatuh di tengah-tengah. Gitu.
Jadi AH-nya adalah jaraknya adalah 6 akar 2. Itu penjelasan dari poin 1 dan 2. Jadi lagi sekali tarik garis bantu yaitu garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Cek garis bantu tersebut. Ya, langkah kedua. Jika ada salah satu garis bantu yang tegak lurus dengan garis yang dituju, maka garis itulah jaraknya. Jika tidak, Anda lanjutkan maksudnya nih ya. Anda lanjutkan ke langkah ketiga. Anda lanjutkan ke langkah ketiga. Oke, sekarang kita lihat soal yang ini. Soal yang kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang perhatikan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika rusuk kubus 6 cm, tentukan jarak titik A ke garis FH. Jarak A, tadi siapa yang nanya tuh ya? Ini kan soalnya kan, A ke FH. Bukan yang ini. A ke FH. Oke, kita tarik dulu garis FH ya. Kita tarik dulu garis FH. Nah, ini dia. Ya, kemudian ingat selalu menarik garis bantu ya, yaitu garis yang menghubungkan titik ke ujung-ujung garis yang dituju. Berarti ada AH sama AF. Kemudian cek apakah di sini ada sudut yang siku-siku di antara garis bantu dengan garis yang dituju. Ternyata nggak ada nih guys, ya. Ini nggak siku-siku nih. Ini juga nggak siku-siku, ya. Sehingga bukan AH, bukan AF jaraknya. Ya, sampai situ dulu. Bukan AH, bukan AF jaraknya. Nah, lalu gimana cara ngerjainnya? Nah, lihat poin 3 sekarang. Apabila kedua garis bantu tersebut sama panjang, maka tarik garis dari titik ke tengah-tengah garis yang dituju. Ya, seperti contoh soal ini. AH sama AF itu sama-sama diagonal sisi. AH sama dengan AF. Ya, sama dengan 6 akar 2. Diagonal sisi dia sama panjang ini. Berarti karena sama panjang, jaraknya itu jatuh di tengah-tengah garis yang dituju ya, jatuh di tengah-tengah HF ini. Oke? Jatuh di tengah-tengah HF. Jadi sekarang kita buat dulu EG atau GE supaya bisa mencari tengah-tengahnya ya. Ini dia. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa jarak yang kita cari itu adalah si garis ini. Ya, yaitu katakanlah namanya di sini P. Ya, kita mencari si AP. Di mana HP ini juga akan sama panjang dengan si PF. Ya, ini pasti siku-siku karena konsep bahwa jarak titik ke garis itu selalu jatuhnya siku-siku. Ya, selalu siku-siku jatuhnya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal Pitagoras aja. Ya, tinggal Pitagoras aja. Berarti AP yang kita cari itu AP ya. AP sama dengan akar dari, kita pakai AF aja ya. AF kuadrat dikurangi, ingat AF ini miringnya ya, dikurangin sama PF kuadrat. Nah gitu ya. AF itu diagonal apa? Diagonal sisi. Berarti 6 akar 2 tuh. 6 akar 2. Dikurangi PF. PF ini adalah setengah dari HF. Ya, HF ini adalah diagonal sisi ya, 6 akar 2, berarti setengahnya berapa? 3 akar 2. Ya, PF itu adalah setengah dari HF. Oke, tak buat sini aja biar nggak lupa. PF sama dengan setengah HF. Berarti setengah dari diagonal sisi. Oke, tinggal dihitung aja. Ini akar 36 kali 2 72 dikurangi 9 kali 2 18 sama dengan akar 12 kurangi 8 4 6 kurangi 1 5. Akar 54 ya. Akar 54 berarti 9 kali 6 3 akar 6 cm. Oke ya. Ada pertanyaan dulu? A ke FH. Itu yang pertama ya. Gimana? Nggak ada ya? Jadi itu contoh pertama. Jadi untuk kasus di mana garis bantu tersebut sama panjang, maka jatuhnya di tengah-tengah. Ya. Jika tidak sama panjang, nah ini ada lanjutannya ya. Jika tidak sama panjang, maka jaraknya tidak jatuh ke tengah-tengah garis yang dituju. Tidak jatuh ke tengah-tengah garis yang dituju. Gitu ya. Nggak ke tengah-tengah. Nah, jadi ini model yang pertama. Jarak titik jatuh di tengah-tengah garis yang dituju. Ini model yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke model yang belum ya, masih ada lagi soalnya. Oke.
tahun 2018 nih. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 × 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB, titik P di tengah-tengah AB. Oke, kita buat dulu P-nya, tengah-tengah AB ya. Ini P-nya. Nah, dan titik Q di tengah-tengah BC. Oke, di tengah-tengah BC. Ini Q. Sip, tuh Q ya. Maka jarak antara titik H dengan garis PQ adalah H dengan garis PQ. Kita gambar dulu garis PQ-nya. Ini PQ. Nah, gitu ya. Sekarang kita mau mencari H ke PQ. Ingat, pertama tariklah garis bantu dulu, yaitu si HP sama si HQ. Ya, ini dengan feeling aja kita tahu bahwa HP sama dengan HQ. Sehingga kesimpulannya apa? Jatuhnya di tengah-tengah dong, ya kan? Jatuhnya di tengah-tengah. Berarti kita tarik dulu garis ini ya, DB supaya dapat tengah-tengahnya. Ya, sehingga yang kita cari itu adalah panjang dari H ke sini. Yang warna merah itu ya. Nah, itu kita kasih nama titik apa ya? R aja deh, R gitu. Ya, kasih nama titik R. Ini R. Oke ya. Seperti itu. Nah, ini sudah sangat jelas. Ini siku-siku di sini. Ya, siku-siku di situ. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa nggak mengidentifikasi panjang DR itu berapa? DR itu berapa? Bisa nggak kita mengidentifikasi panjang DR itu berapa ya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita kalau mau berandai-andai, 6. Ya, kalau kita mau berandai-andai di sini, kita punya segi 4 atau bujur sangkar ABCD. Ya. Lalu P sama Q tengah-tengah tuh. Ini P, ini Q. Kita tarik garis ya, kita tarik garis dari P ke Q. Ya. Atau kita bisa hubungkan juga A sama C biar lebih jelas lagi. Dan kita punya ini juga deh. Nah. Lalu sekarang perhatikan garis yang berwarna biru ini. Tuh. Ya. Nah, R itu kan lokasinya di sini. Ya. R itu lokasinya di sini. Dan ini sama panjang semua. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah si DR itu adalah sama dengan 3/4 dari DB. DR, nih ya DR ya. 3/4 tuh 23, 3/4 dari DB. Di mana DB itu adalah diagonal sisi. 3/4 dikali DB. DB-nya berapa diagonal sisinya? Nah, karena rusuknya 2/2 ya, maka DB itu adalah 2/2 Karena ingat, diagonal sisi itu adalah rusuk akar 2 kan? Rusuk akar 2. Berarti ini nilainya adalah 4. Ya. 3/4 dikali dengan 4. Berarti ini adalah 3 cm. Nah, sekarang perhatikan segitiga HDR gitu ya. Sehingga kita punya Pitagoras untuk mencari HR kuadrat, atau langsung aja ya, HR sama dengan akar dari ya HD kuadrat ditambah DR kuadrat gitu ya. HD-nya berapa HD-nya? HD-nya kan rusuk ya, jelas 2/2 dong. Disoalkan 2/2 rusuknya. 2/2 kuadrat dikurangi dengan ditambah dengan 3 kuadrat. 8 ditambah dengan 9. Berarti akar 17. Sehingga jawabannya yang C. Gitu ya. Silakan, ada yang bertanya dulu? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Kita masih punya waktu lagi 45 menit ya. Karena habis ini ada acara, jadi nggak bisa lama-lama. Gitu ya, ini masih jarak titik ke garis yang model di tengah-tengah ya. Jadi jatuhnya di tengah-tengah garis yang dituju. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, tak tunggu. Kalau nggak kita lanjutkan lagi. Well, berikutnya ya, model kedua. Nah, model kedua nih. Jarak titik tidak jatuh di tengah-tengah garis yang dituju dan ada garis tinggi yang diketahui. Maksudnya begini ya, simpelnya begini. Nanti kalian akan menemukan suatu segitiga yang mengandung 2 alas sama 2 tinggi. Ya,
mengandung 2 alas sama 2 tinggi. Sehingga kita bisa melakukan kesamaan dari luas segitiga. Ya, alas kali tinggi per 2 sama dengan alas kali tinggi per 2. Ya, jadi ini metode yang kita kasih nama ati-ati ya, atau alas tinggi sama dengan alas tinggi. Namanya ati-ati, gitu ya. Syaratnya adalah harus ada 2 alas kali tinggi dalam suatu segitiga. Oke, soal yang pertama. Pada 5 segi 4 beraturan TABCD dengan rusuk alas 4 cm dan rusuk tegak 6 cm, tentukan jarak titik A ke rusuk TC. Ya. Titik A ke rusuk TC. Jadi A ke TC. Langkahnya masih sama. Tarik garis bantu dulu ya. Tarik garis bantu dulu. Berarti garis bantunya siapa? AT sama AC. Ini garis bantunya. Cek sama panjang atau enggak. Oke, kita cek. Rusuk alasnya 4 cm, berarti ini 4 ya, ini 4, ini 4. Rusuk tegaknya 6, berarti ini 6, ini 6. Ini 4, ini 4, berarti AC berapa? 4 akar 2, karena katanya Om Pitagoras kalau ini A, ini pasti A akar 2. Gitu kan ya. Kalau ini 4, berarti ini 4 akar 2. Gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa AT tidak sama dengan AC. Menurut poin ketiga tadi di langkah-langkahnya, kalau garis bantunya tidak sama panjang, maka jatuhnya tidak di tengah-tengah. Jadi jangan sekali-sekali tarik garis ini ke tengah-tengah begini. Itu salah, karena ini nggak sama panjang garis bantunya ya. Jadi jatuhnya nggak di tengah-tengah. Di mana? Ya terserah kita menaruhnya di mana, tapi pasti lebih dekat ke garis yang lebih pendek. Ke garis bantu yang lebih pendek maksudnya ya. Berarti kesinilah katakanlah ya. Nah itu yang kita cari. Ya. Katakanlah ini namanya P gitu. Sorry. Katakanlah namanya P di sini. Dan ini pasti siku-siku ya. Pasti. Nah, ini bisa kita hapus dulu 4 akar 2-nya ya. Mungkin tak pindah aja di mana? Di bawah aja deh, 4 akar 2. Nah, kemudian kita bisa akali ini dengan membuat garis tinggi segitiga lagi satu, yaitu garis dari T ke bawah ini. Nah, gitu ya. Ini juga siku-siku di sini. Berilah nama ini misalnya Q di sini. Q gitu misalnya. Oke, berarti kita punya PR lagi untuk mencari berapa kasih TQ itu, ya. Di langkah pertama kita bisa perhatikan dulu segitiga, mungkin yang gampang TBQ ya. TBQ. Yang depan ya, TBQ ini ya, TBQ. Nah, segitiga TBQ itu siku-siku di sini kan. Siku-siku juga di sini. Nah, berarti kita bisa pakai Pitagoras di sini, di mana TQ itu sama dengan akar, ya, akar apa? Akar dari TB kuadrat dikurangi dengan BQ kuadrat. Ya, TB-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 6. Berarti ini 6 kuadrat dong. Ya, dikurangi dengan BQ. BQ itu ingat, BQ itu adalah BQ ini ya. BQ ini adalah setengah BD. Ya, jadi ingat tadi AC sama dengan BD sama dengan 4 akar 2. Ya. Berarti BQ-nya itu setengah dari 4 akar 2 ini. Berarti 2 akar 2 kuadrat. 36 dikurangi dengan 8 ya. Berarti sama dengan akar dari 20 berapa? 28. Ya, akar 28. Oke, kita keep dulu nih ya. Nggak usah diakarin, nggak apa-apa, karena nanti kita pakai lagi gitu kan. Itu tadi panjang TQ-nya. Nah, panjang TQ-nya. Nah, sekarang perhatikan segitiga TAC. Ya, segitiga TAC yang besar nih, TAC ya, TAC ini ya. Perhatikan di sini, ini ada 2 alas, ada 2 tinggi. Ini alas yang pertama, si AC ini alas yang pertama. Tinggi yang pertama adalah si TQ ini. Ya. Alas yang kedua adalah si CT ini. Ini alas yang kedua. Tinggi yang kedua adalah AP ini yang mau kita cari. AP-nya berapa gitu kan soalnya. Jarak A ke TC. Nah, ini gunakanlah alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. A1T1 sama dengan A2T2. Alas yang pertama itu si AC, tingginya adalah si TQ. Alas kedua itu si TC atau CT sama aja. Tinggi kedua adalah AP yang kita cari. Ya, AC-nya ya 4 akar 2.
TQ-nya itu, sorry, ini bisa diakarin ya. Berarti sorry, ini kita akarin dulu nih. Berarti nggak pakai Pitagoras, sorry ya. 28 itu dibagi berapa? Bagi 4 bisa kan 7 ya, 2 akar 7. Ya, berarti 2 akar 7 di sini. CT-nya 6, AP nggak tahu. Sehingga AP-nya adalah ini 4 akar 2 dikali 2 akar 7 dibagi dengan 6 gitu ya. Coret-coret dapat 1 dapat 3. Sehingga jawabannya adalah 4 akar 14 per 3. Oke, silakan kalau mau bertanya dulu. Jadi jawabannya adalah 4 akar 14 per 3. Ingat, di bab ini rumus nggak banyak, logika yang banyak ya. Untuk mengkonstruksi suatu gambar itu perlu logika. Oke, nggak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Nah, tadi tanyain nama temannya tadi ya. Panjang rusuk kubus ABCDFGH adalah A. Jarak A ke diagonal BH. A ke diagonal BH. Kita gambar dulu nih BH-nya. Ya, ini garis BH nih. A ke BH. Garis bantunya siapa? AB sama AH. Sama panjang nggak? Ya jelas nggak sama panjang kan ya. Karena ini A, ini A akar 2 gitu kan ya. Ini A akar 2 gitu. Nah, berarti dia nggak jatuh ke tengah-tengah, tapi jatuhnya ke yang sisi lebih pendek nih. Nah, ke sini misalnya. Tuh ya. Kita buat dulu ini A. Ini A. Ini A akar 2. Ini A akar 3. Ya, A akar 3 dan ini siku-siku di sini nanti. Ini juga siku-siku ya. Nah, ini nggak siku-siku. Nah, perhatikan ya. Untuk kasus seperti ini, perhatikan sebelah kiri ini. Jarak A ke garis BC dengan manipulasi persamaan luas segitiga tadi ya. Kesamaan luas segitiga tadi, kita bisa nyatakan bahwa AD ini sama dengan AB dikali AC dibagi BC. Ya, AB dikali AC dibagi BC. Atau pakai cara yang kayak tadi juga boleh kok, pakai luas segitiga itu boleh juga, terserah kalian. Ya, di sini kita mau mencari yang merah ini kan, kasih nama misalnya P di sini. Ya kita pakai cara luas segitiga aja deh, ya biar nggak terlalu banyak menghafal gitu. Nah, alas yang pertama yang ini AB ini alas yang pertama. Tinggi yang pertama sih AH ini ya, AB sama AH. AB kali AH sama dengan alas yang kedua yang ini kita pakai, si BH itu. Tingginya yang mana? Si AP yang mau kita cari. AP. AB berapa? AB-nya A. AH apa? A akar 2. BH-nya A akar 3. AP-nya nggak tahu tuh. Ya, ini coret 1 deh. Kan boleh kan? Berarti AP-nya sama dengan A akar 2 per akar 3 ya. Ini pindah jadi per akar 3 gitu kan ya. Kemudian kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Maka kita punya jawabannya adalah A akar 6 per 3. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Oke, silakan kalau mau bertanya. UMPTN 2001. Oke. Tahun 2001. Ada yang bertanya kah? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Cukup nggak waktunya ya? Bidang, titik ke bidang. Masih ada nggak sih? 1, 2, 3. Oh, lagi 3 soal. Masih ada waktu. 1, 2, 3. Well. Nah, model ketiga. Ini model yang paling sulit. Ya. Model yang paling sulit. Jadi model ketiga ini, model yang paling sulit adalah jarak titik tidak jatuh di tengah-tengah garis yang dituju dan tidak ada garis tinggi yang diketahui. Jadi, case-nya hampir sama kayak soal yang tadi yang tahun 2021 tadi ya, yang UTBK 2021. Cuman di sini dia titik ke garis dan tidak ada garis tinggi yang diketahui. Cuman ada satu sudut siku-siku. Kalau kita pakai alas tinggi, kalau tahu ada 2 sudut siku-siku dalam satu segitiga. Pahami itu ya. Kita bisa pakai kesamaan luas segitiga. Kalau ada 2 sudut siku-siku dalam satu segitiga. Tapi kalau dalam segitiga tersebut cuma ada 1 sudut siku-siku, ya itu akan susah. Itu ya, akan susah. Contohnya di soal ini nih.
Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika T titik tengah HG, R titik tengah CG, maka jarak R ke BT adalah. Oke, kita tulis dulu ya. T titik tengah HG. T titik tengah HG. Ini dia titiknya. T. Gitu ya. R titik tengah CG. Ini dia titiknya. R gitu ya. Jarak R ke BT. Oke, ada garis BT berarti. Tarik dulu garis BT. Seret. Nah, ini BT ya. Nah, R ke BT. Ingat, selalu tarik garis bantu dulu. Tarik garis bantu dulu. Yaitu si RT sama si RB. Ini garis bantunya, guys. Ya, RT sama RB. Cek apakah RT sama dengan RB. Ya, cek dulu nih, apakah RT sama dengan RB. Ya, rusuknya 6 ya. Ini tengah-tengah, berarti ini 3, ini 3, ya. Ini 3, ini 3. Gitu ya. Oh, ternyata sama nih ya. Oh, berarti bisa dong. Oh, ini berarti nggak sulit nih. Bener ya? 6 cm, HG, R di tengah CG, R di tengah CG, dan HG, dan R di tengah BT. Sorry, R di tengah, sorry. R di tengah dari CG ya, T, HG. Oke. Sama panjang ya ternyata ya. Ini 3 akar 2. Ini 3 akar 2 ya. Kenapa? BC-nya harusnya... Oh, sorry. Yes. Aduh, sorry. Thank you. Ini 6 ya. Ya, berarti ini nggak sama panjang. Sorry guys. Thank you. Berarti si RT 3 akar 2, ini 3 akar 2. Si RB-nya itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Akar 36 ditambah 9 sama dengan akar dari 45. Oke ya, berarti nggak sama, jelas nggak sama nih, karena ini 9 kali 5, 3 akar 5. Gitu ya. Ini ada yang gangguan sinyal atau ada yang speakernya masih on ya. Coba dimatiin dulu biar nggak mengganggu ya. Bunyinya kresek. Siapa punya nih? Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti sekarang karena nggak sama, ini 3 akar 5 nih. 3 akar 5. Maka jatuhnya nggak ke tengah-tengah gitu kan ya. Kita tulis aja jatuhnya misalnya di sini katakanlah. Tapi ingat nih bukan tengah-tengah ya. Yang pasti tegak lurus nih. Tegak lurus. Katakanlah ini namanya misalnya apa belum ada nih, RTP lah katakanlah, belum ada kan P. Nah, kalau kita gambarkan segitiganya ini, kita akan punya segitiga seperti ini guys. Ini TR, ini RB, kok nggak mau RB, begini ya. Jadi ini namanya, ini R, ini T, ini B. Lalu ada yang mau kita cari nih, si RP. Ini RP yang mau kita cari. P ya. Nah, perhatikan, ini cuman ada satu siku-siku aja nih. Di sini aja adanya. Ini kan nggak siku-siku. Apakah TRB siku-siku? Apakah TRB siku-siku? No. Siku-siku ya, jangan tegak lurus. Siku-siku. Ya, nggak siku-siku dia. TRB ini nggak siku-siku ya, ini nggak siku-siku nih. Udah jelas itu, pakai mata telanjang juga pasti nggak siku-siku di situ. Jadi sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini 3 akar 2, ini 3 akar 5, dan ini TB belum dicari ya. Aduh, ya lupa nyari TB guys. Kita cari TB dulu ya. Jadi ini udah pembuktiannya, kita hapus dulu. Itu tadi kan cuma membuktikan aja bahwa panjangnya nggak sama ya. Oke, sekarang kita mencari panjang si TB dulu ya. Kita gunakan segitiga TGB. TGB ya, TGB ini ya, TGB. Siku-siku di G nanti ya. Bayangkan ada TGB. Nggak tak tulis, nyata gambar GB-nya biar nggak ngerusak gambar ini. Ya, TGB. Jadi TB itu bisa kita nyatakan akar dari TG kuadrat ditambah dengan GB kuadrat. Betul ya? TG kuadrat berarti 3 kuadrat. GB kuadrat ini diagonal apa?
Diagonal apa ini? Diagonal sisi ya, diagonal sisi. Ini 6, ini 6, berarti 6 akar 2 dong. 6 akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 9 ditambah dengan 36 kali 2 ya, 72. Berarti sama dengan akar dari 81. Sama dengan 9. Berarti BT itu 9 ya. BT ini 9. Ini 9. Nah, langkahnya kita gunakan model 3 ini. Misalkan salah satu sisinya adalah X ya. Di sini tak misalkan X ini. Berarti ini apa? 9 min X. Ya, kita gunakan kesamaan dari Pythagoras kiri dan kanan. Oke ya. Untuk mencari RP, ya, kalau kita gunakan segitiga sebelah kiri atau RTP ini, kita bisa nyatakan RP itu sebagai akar dari 3 akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya, kalau kita gunakan segitiga yang sebelah kanan, maka kita bisa nyatakan RP itu sebagai akar dari 3 akar 5 kuadrat dikurangi 9 min X kuadrat. Jelas ya? Nah, sehingga kita bisa coret nih akarnya nih. Coret, coret. Tinggal kita mainkan aljabarnya atau hitungannya. 3 akar 2 kuadrat berarti 18 ya, 18. Dikurangi X kuadrat sama dengan 3 akar 5 kuadratnya 9 kali 5, 45 ya. Dikurangi 81 min 18X plus X kuadrat. Ya, menjabarkan ini kalian harusnya bisa. Ya, udah kelas 12 harus bisa. Berarti ini 18 min X kuadrat sama dengan 45 dikurangi 81. 11 kurangi 5, 6 min ya. Min ini 6. Bener ya, 7 kurangi 4, 3. Min 36. Min kena min jadi plus. Ini min X kuadrat, gitu ya. Ini coret, ya. Sehingga 18X sama dengan 36, min 36 pindah ke kiri ya. Jadinya nanti plus 36, 36 tambah 18 itu 54 ya, 54. Berarti X-nya 54 dibagi dengan 18. Sama dengan berapa? 3 ya, 3. Sehingga RP itu bisa kita cari dari segitiga yang sebelah kiri aja, biar gampang yang sebelah kiri aja ya. Yang sebelah kiri berarti RP sama dengan akar dari RT kuadrat atau 3 akar 2 kuadrat ya. 3 akar 2 kuadrat dikurangi X kuadrat nih. Jadi 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 9 kali 2, 18 dikurangi 9. Akar dari 9 sama dengan 3 cm. Ya, sehingga jawabannya yang E. Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini model yang sulit ya. Jadi nggak ada 2 buah siku-siku, cuma ada 1 siku-siku aja. Gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya kah? Oke, nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oh, tidak ada dong. Ini emang seperti ini, nggak ada. Jadi ingat aja ada 3 model loh ya. Model yang pakai Pythagoras doang, di tengah-tengah jatuhnya. Model yang kedua tadi itu yang pakai kesamaan luas segitiga. Dan model yang ketiga adalah yang seperti ini. Gitu. Ya. Cara TGB-nya siku-siku. Wah, it's a feeling ya. Coba gini, kamu lagi di kamar nggak? Kalau kamu di kamar, coba kamu lihat atas tembokmu, tarik garis ke kanan, kemudian dia belok ke bawahnya ya, ke bawah ke pojok bawah kamarmu. Siku-siku nggak di situ? Siku-siku dong. Jadi soal kubus tuh paling gampang untuk kita membayangkan realitanya ya, siku-siku atau enggak. Karena kita lihat aja ruangan kita di kamar atau di kelas, itu adalah contoh membayangkan yang paling mudah untuk bentuk kubus. Siku-siku enggak ya? Memang dulu pas masih seumuran kalian itu sama problemnya ya. Siku-siku enggak sih? Siku-siku enggak sih? Ya. Nah, tapi sebenarnya soal dimensi 3 itu bisa kita asumsikan enggak siku-siku dulu. Ya, kita gunakan trigonometri untuk menyelesaikan itu bisa. Kalau kita masih ragu itu enggak siku-siku atau enggak. Gitu. Tapi kalau udah sering ngerjain pasti bisa. Kok kubus gampang kok, kubus gampang membayangkan itu siku-siku atau enggak, ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Last one, jarak titik ke bidang, ya. Jadi
jarak titik ke bidang adalah suatu garis yang menembus tegak lurus suatu bidang. Konsep mencari jarak titik dengan bidang sebenarnya sama saja ya, sama saja dengan mencari jarak titik ke garis. Nah, sama aja sebenarnya. Namun kita perlu membuat suatu garis di bidang tersebut. Nah, ini agak susah. Kita harus mencari sebuah garis yang mewakili bidang tersebut. Ya, kita harus menentukan garis mana yang menjadi perwakilan dari bidang tersebut. Biasanya garis ini berhubungan dengan tinggi bidang atau titik berat bidang tersebut. Ya, titik berat, kalau bendanya kita ngomongin fisika dulu, kalau dia bendanya itu simetris, jelas titik beratnya di tengah-tengah, ya. Tapi untuk segitiga, ya, itu titik beratnya adalah 1/3 dari tinggi sini atau 2/3 dari sini. Ya, itu di pelajaran fisika. Kelas 11 bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar semester 1. Titik berat ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat soal yang pertama. Panjang rusuk sebuah kubus ABCDEFGH adalah S cm. Jarak titik A ke bidang BED adalah A ke BED. Oke, kita gambar dulu bidang BED-nya ya. BED, mana BED? Oh ini ya, BED. Berarti bentuknya segitiga. BED. Sret, sret, sret. Gitu ya, itu BED. Nah, A ke BED. Nah, gimana caranya nih A ke BED nih? Nah, kita cari perwakilan garis yang mewakili bidang tersebut. Ya, biasanya adalah tingginya. Biasanya ya. Jadi kita tarik garis AC dulu di sini. Ya, untuk apa? Untuk menggambar tinggi si segitiga ini. Nah, itu dia tingginya ya. Katakanlah ini namanya adalah titik P lagi di sini. Maka nanti A ke BED itu sama aja dengan A ke EP. Ya, A ke EP. Jelas ya, A ke EP. Jadi kita mau cari A ke EP. Atau ini. A ke EP. A ke EP berarti garis bantunya siapa? Garis bantunya ya AE sama AP dong. AE sama AP. Ini jelas nggak sama panjang nih. Ya, ini nggak sama panjang. Berarti dia jatuhnya nggak di tengah-tengah. Lebih dekat kemana? Ke yang lebih pendek. Nah, inilah kira-kira. Tapi ini mudah. Ini ada siku-siku. Sorry. Ini mudah ya. Ini siku-siku. Ini pun siku-siku. Ya, berarti mudah nih gak soalnya. Karena ada 2 siku-siku gitu kan. Berarti kalau begitu ini S ya tadi ya. Rusuknya S, S, S. Berarti kalau gitu AC ya. AC ini kan S akar 2 ya. S akar 2 berarti AP ini setengahnya AC. AP setengahnya AC berarti setengah S akar 2. Ya. Lalu AE ini sama dengan ya jelas S. Ya. Kita cari dulu berapa EP-nya. EP sama dengan ya akar dari S kuadrat ditambah ya S kuadrat ini ditambah dengan setengah S akar 2 kuadrat. Setengah S akar 2 kuadrat. Sama dengan akar S kuadrat ditambah dengan 2/4 berapa jadi nih? 2/4 setengah ya. Setengah S kuadrat. Kan ini 2/4 jadinya kan setengah S kuadrat. 3/2 S kuadrat jadinya. Atau kita rasionalkan menjadi kali akar 2 kali akar 2 kita punya setengah S akar 6. Ya, itu EP-nya. Sehingga nanti kita bisa mencari si, belum ada nama ya. Ini misalnya Ki dah. Ki nih. Ki, nah misalnya Ki namanya. Berarti nanti Aki itu ya, atau kita gunakan konsep dulu ya. AP alas kali tinggi ya, AP dikali AE. Ini alas kali tinggi sama dengan ya alas kali tinggi. PE alasnya tingginya si Aki. Alas kali tinggi sama dengan alas dikali tinggi ya. AP-nya itu setengah S akar 3, AE-nya itu adalah S, PE-nya itu tadi ini setengah S akar 6, Aki-nya nggak tahu. Coret ya, S juga habis S-nya ya. Jadi Aki-nya adalah S akar 3, ini S akar 3 sisanya kan, dibagi dengan akar 6. Dirasionalkan, atau enggak, coret dulu ya, dapat nih 2. Kemudian kita rasionalkan, ini akar 2 ya, berarti jadinya setengah S akar 2. Sorry, ada yang salah guys. Yes, AP ya, setengah S akar 2.
Ini dah setengah S akar 2. Kenapa buat akar 3 di sini? Ya akar 2, sorry. Nggak konsen ya, ini akar 2 nih. Nah, jadi ini dapatnya 3 di sini. Nah, jadinya setengah S, ini tadi kecoret ya. Nah, kecoret gitu kan. Jadinya nanti kali akar 3, kita punya sepertiga S akar 3. Ini cara pertama ya. Dari cara kedua ada, tenang aja. Nah, sehingga jawabannya yang E gitu ya. Oke, silakan kalau ada mau bertanya dulu. Cara yang pertama. Oke, silahkan. Ya, oke. Kenapa? Kenapa? S-nya? Hah? Oke. Kenapa pakai? Tunggu dulu, masih nggak connect. Kenapa pakai S? Ini kan EP ini kan berarti kan yang kita Pitagorasin adalah S ini, ya S ini dengan setengah S akar 2 ini. Ya kan? Ngerti ya? Oke, oke. Oke, sip. Oke. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang andekan ya. Ini cara kedua ya. Cara kedua. Tak hapus ya, nggak apa-apa, tak hapus kan. Andekan ini tak anggap ini garisnya nggak ada deh. Ya, tak hapus dulu. Sabar. Ini Q namanya ya. Q itu P. Oke. Ini nggak ada juga ya. Nih ya. Oke. Kita ulang lagi gambarnya ya. Kita ulang gambarnya. Masih sama. Ini AC. Ini EG. Nah, ini tadi ada. Ini mungkin mengganggu ya. Tak hapus saja deh. Nah, kemudian atasnya juga tak kasih gini. Lalu ada ini. Ya. Nah, perhatikan garis AG. AG. Ya, atau tak kasih warna biru aja biar lebih jelas. AG. Nah, jelas ya. Lalu perhatikan juga ini, sorry, apa namanya nih? Persegi panjang ini ya. Nah, persegi panjang dari ACGE. Itu persegi panjang bentuknya ya, persegi panjang. Nah, perhatikan garis AG ini. Nah, sekarang tak kasih lagi sini mungkin namanya PQ ini R deh. R belum ada ya, R ya, belum ada. Nah, itu R. Nah, ini akan membagi garis ini menjadi 3 sama panjang. Ini kan sama nih. Ini, dan ini. Ya, itu akan sama. Oke ya. Sehingga AQ itu bisa kita nyatakan sebagai sepertiga dari siapa? Dari AG. Ya. AQ ini kan sepertiga ya 1/3 dari AG. Berarti sepertiga AG itu apa? Diagonal ruang. Apa diagonal ruang pada kubus S akar 3? Ya kan? Udah selesai. Setengah S akar 3. Sorry, sepertiga S akar 3 maksudnya ya. Sepertiga S akar 3. Udah ya, selesai. Itu cara yang kedua. Lebih cepat. Sepertiga S akar 3 ini S ya. Gitu. Tapi ingat, kalau balok nggak bisa. Ya, ini hanya berlaku untuk kubus. Ya, perbandingan ini hanya berlaku untuk kubus. Untuk balok, no. Nggak bisa. Gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak, kita ke soal yang terakhir kayaknya habis ini nih. Oh ya, soal yang terakhir ya. Nomor 29. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A. P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Sedangkan R merupakan titik perpotongan EG dan FH. Jarak titik R ke bidang EPQH adalah. Kenapa ya soal-soal tuh kok nggak pakai angka aja ya, pakai rusuknya A gitu ya. Ya oke lah. P dan Q masing-masing merupakan titik tengah AB dan CD. Berarti P itu tengah-tengah AB, ini P ya, ini P ya. Q itu tengah-tengahnya si CD. Ini Q. Gitu ya. Itu Q. Q-nya taruh sini aja deh. Q. Pertanyaannya, sedangkan R merupakan titik perpotongan AG dan FH.
AG sama FH. EG FH ya. Oke, salah baca soal EG FH. Berarti ini ada EG, ini ada FH. Perpotongan. Perpotongannya katanya si R. Ini R nih. R gitu ya. Jarak R ke bidang EPQH. EPQH. Wow, EPQH ya. Berarti EPQH itu ini dia. EPQH. Tada. Ah, ini dia. Sorry. Nah, gitu ya. EPQH. Oke, kita mulai ya. Jadi ini kan ceritanya ini R ya, titik R di sini ya. Mau tahu jaraknya R ke EPQH yang bangunnya persegi panjang ini. Berarti sekarang kita bisa memisahkan di sini R itu kan proyeksinya ke bidang ABCD kan jelas. Proyeksi itu artinya apa ya? Kan kalau belajar vektor ya. Jadi kayak titiknya ini di center ke bawah, jatuhnya di sini juga kan. Ya, di sini. Ya. Dan kalau kita proyeksikan ke sini ke bidang ADHE, dia di sini dia. Ya. Maka kita bisa tarik garis ini ke sini. Tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengah EH sama PQ. Nah, berarti jarak yang kita cari adalah ini. Ini yang kita cari nih. Ya. Itu yang mau kita cari. Misalnya ini ada PQR udah ada, berarti kita pakai S belum ada. Ini S T U. Nah, kita mau mencari RU itu berapa? Ya, RU-nya berapa? Gitu ya. Ini rusuknya A. Panjang rusuknya A ya. Berarti ini A, dan ini A gitu ya. Berarti nanti RS jelas setengah A. Ini ya RS setengah A. Lalu RT jelas A ya. A. Ini kan sama rusuknya sama tuh. Ini juga siku-siku ya. Ini siku-siku sini lupa tadi. Nah, itu siku-siku tuh. Oh, gampang lah. Ini alas tinggi selesai. Lalu kita cari dulu berapa? ST-nya kita cari dulu ST-nya. Berarti ST sama dengan akar dari RS kuadrat ditambah dengan RT kuadrat. Gitu ya. RS kuadratnya itu setengah A kuadrat ditambah RT kuadrat A kuadrat. Berarti jadinya berapa ini? Ini 1/4, ini 1. 1/4 tambah 1, 5/4. 5/4 A kuadrat atau setengah A akar 5. Ya, itu ST-nya. Sehingga nanti kita gunakan kesamaan luas segitiga, yaitu alas kali tinggi, kita gunakan RS dikali dengan RT. Untuk alas tinggi yang pertama, sama dengan alas dikali tinggi. Berarti ST dikali dengan RU. Yang kita mau cari itu berapa tuh RU-nya. Gitu ya. RS-nya setengah A. RT-nya A. Gitu ya. RT-nya kan A ya. Sama dengan ST-nya setengah A akar 5. RU-nya nggak tahu kita. Coret setengah A, coret setengah A. Berarti RU-nya sama dengan A per akar 5. Atau kalau dirasionalkan kali akar 5 akar 5, A per 5 akar 5. Tada, selesai ya. Jawabannya ya dadu. Gitu guys. Oke, soal terakhir ini. Ada yang bertanya dulu? Silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, silakan ya. Jadi kalau mau daftar tes online bisa nanti hubungin langsung PC atau di grup PC aja deh ya. Gitu. Nanti ini videonya mau tak post di YouTube ya. Pakai pembelajaran yang mau belajar dimensi 3 untuk awal-awal. Ingat ini masih beberapa soal di modul kita ini ada ratusan soal ya, ini baru beberapa yang kita bahas. Jadi harus dari sekarang kalian berlatih kalau mau jaga-jaga andaikan tidak dapat SNM ya. Jangan nunggu pengumuman SNM. Itu cara belajar yang salah. Oke, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Oke, silahkan. STRU ya, oke, gimana? Oke. Kan yang kita lihat segitiga SRT Yusuf, ya nggak sih? Kita kan lihat segitiga SRT yang kita lihat, sorry nggak, SRT ya.
Kalau TU kali RU ini apakah segitiga SRT? Ya, bukan ya. Oke.